Penasihat Kapolri Irjen Pol Sutadi mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan orang yang tidak waras, begitu katanya ya. Ya, tentu saja benar apa yang dikatakan. Kalau orang waras tidak mungkin kan mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Karena Pak Jokowi sudah 2 kali wali kota, sekali jadi gubernur dan 2 kali presiden. Tentu saja bukan hal yang aneh bila dikatakan orang tidak waras alias stres dan gila yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Itu suatu sindiran ya Pak Jokowi, itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Saya betul kasihan ya mereka itu. Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Okay. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Okay, banding cuma 3 dibilang, wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu. Semua palsu dibanding dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya mau ngajukan apapun silahkan, nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana, nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, saya nggak dipanggil namanya, ya ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya seorang pelapor itu ya dipanggil untuk klarifikasi, harus datang. Ini loh, menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26 nggak ngerti. Nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Okay. Kira-kira jadi ini simpel loh. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lain yang itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Okay. Tapi melangkah berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja, bisa jadi memprovokasi, termasuk kemarin mengancam orang, katanya ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Pak Rianto, gitu. Soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran apa bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya aja sama hakim. Ukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima, ini minta dihukum. Itu bukti, bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu mau menerima itu sebagai pencemaran apa tidak, itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan, kemudian ada orang tercemar, ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran. Itu contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ngocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Ini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja. Nanti hakim yang akan menilai daripada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan. Oke. Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi juga mengatakan bahwa akan banyak tersangka di dalam kasus ijazah palsu Pak Joko Widodo. Tentu saja tidak hanya 5 yang dipermasalahkan, ternyata lebih daripada itu ya menurut Bapak Iriawan Sutadi ya, Purnawirawan itu ya. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi disebut akan banyak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dalam salah satu program televisi. Menanggapi hal itu, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu memberikan respons.
Said Didu menduga jika nantinya benar terdapat banyak tersangka, maka patut dicurigai pihak yang di belakangnya. Hal itu disampaikan Said Didu melalui akun X-nya pada Kamis 5 Juni yang menduga bahwa perintah Solo sedang dijalankan. Adapun hal itu menanggapi pernyataan Arianto Sutadi yang beranggapan akan banyak tersangka di kasus ijazah Jokowi. Menurut Arianto, tudingan ijazah palsu Jokowi mengakibatkan beberapa tindak pidana, yaitu ujaran kebencian, fitnah hingga provokasi. Arianto mengakui hingga saat ini polisi memang belum menetapkan satu tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yang menilai polisi sedang mencari bukti-bukti yang banyak untuk mencari adanya tindakan pidana. Oleh karena itu, Arianto Sutadi berpesan kepada pihak yang sering berkoar tentang ijazah Jokowi untuk lebih berhati-hati. Ya, itulah tadi berita mengenai penasihat Kapolri Bapak Irjen Pol Arianto Sutadi yang mengatakan bahwa akan ada banyak tersangka dalam kasus ijazah palsu Jokowi, karena ya data-datanya sedang dikumpulkan ya, termasuk wawancara di televisi, podcast di YouTube, tentu saja bisa dijadikan sebagai alat untuk menjerat mereka. Makanya kata Pak Arianto Sutadi berpesan untuk beberapa pihak yang berkomentar tentang ijazah Pak Joko Widodo harus lebih berhati-hati. Ya, Irjen Pol Purnawirawan Sutadi juga mengatakan ada dalangnya yang mempersoalkan tentang kasus ijazah palsu Pak Joko Widodo. Dan kita dengarkan pernyataan beritanya ya. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menduga ada dalang di balik kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkap dugaan ciri-ciri orang yang disebut menjadi dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi tersebut. Meski saat ini hanya dugaan, namun menurut penasihat ahli Kapolri ini nanti di belakang hari akan terbukti. Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menduga kasus ijazah Jokowi hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia. Karena ini provokatornya maunya ramai, ini adalah suatu ada orang di belakang sana yang gak kelihatan, yang penting Indonesia kacau, katanya. Menurutnya, dalam kasus ijazah Jokowi merupakan pihak yang sempat dikecewakan. Orang yang kecewa, pernah dipecat, partainya dibubarkan, partainya kalah, Amerika. Dia pengennya kacau terus. Itu hanya dugaan. Tapi dugaan saya itu akan kebukti di belakang hari, tambah Arianto. Ia lantas mengatakan, Polda Metro Jaya tetap akan membuktikan lebih dulu ijazah Jokowi asli atau palsu. Akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses di Barreskrim akan diadop kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti ijazah Jokowi asli, katanya. Dengan begitu, tuduhan pelapor ijazah palsu ini akan terbukti. Kalau sudah dibuktikan asli, itu nanti tuduhan fitnah, provokasi bisa dibuktikan, katanya. Ia pun menyarankan Polda Metro Jaya agar memakai lebih dari 100 pembanding untuk membuktikan keidentikan ijazah Jokowi. Saya sarankan kalau perlu 100 diambil semua, supaya nanti gak cerita lagi itu hanya teman-temannya yang sudah disetting, katanya. Paling tidak yang nyinyir, yang provokasi rakyat dengan suatu teori sesat itu tidak meracuni rakyat lagi, tambah Arianto. Ia menegaskan jika terbukti lagi ijazah Jokowi asli, maka tuduhan Rai Suryo CS adalah fitnah. Kalau ijazahnya terbukti asli berarti tuduhan itu tadi fitnah. Provokasi ini tadi. Tidak percaya pengadilan, tidak percaya puslap 4, menghujat. Itu namanya provokasi. Jejak digital yang ada bukti nyata terjadi provokasi. Tunggu aja nanti, kata Arianto Sutadi. Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi juga menyebut tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi akan banyak. Bahkan, jumlah tersangka ini lebih banyak dari yang dilaporkan Jokowi. Ya, itulah berita mengenai Pak Arianto Sutadi yang memperkirakan akan banyak daripada tersangka baru dan juga dalangnya yang di belakang Roy Suryo CS seperti Dr. Tifa Rismon, Rizal Fadila dan sebagainya sudah mulai kelihatan ya, seperti partai yang kalah dalam Pilpres kemarin, kemudian partai yang dibubarkan atau ormas yang dibubarkan. Demikian kata Pak Arianto Sutadi. Sementara mantan Ketua MK Jimli Asidiki
SIDIKI menanggapi usulan Purnawirawan TNI terkait pemazulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan inilah beritanya, kita saksikan sama-sama. Adanya isu dari Forum Purnawirawan TNI yang menyerukan pemazulan Wapres Gibran ini sebagai mantan Ketua MK ini sebenarnya gimana Prof pandangannya? Jadi ekspresi dari apa ini harus dimaklumi ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR. Kirim surat. Jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya, kalau konkretnya mau dicari-cari gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama karena berkhianat pada negara, yang kedua karena korupsi, yang ketiga karena terima suap, yang keempat kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa tuh? Iya, segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4 kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan. Ya, itulah tadi Pak Jimli Sidiki, mantan Ketua MK, yang memberikan informasi tentang bagaimana cara untuk mengimpeach atau memazulkan presiden dan wakil presiden. Di antaranya ada 6 perkara yang mana kalau itu dilanggar bisa dijadikan sebagai alasan untuk menggelar sidang istimewa untuk menjatuhkan atau mengimpeach presiden. Namun demikian, bila tidak ada, tentu saja tidak ada alasan untuk mengimpeach presiden dan wakil presiden.